Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ingin melakukan percobaan perbedaan antara senyawa organik ataupun anorganik. Perkenalkan, nama saya Kalimatus Sadia, NIM saya 2620210006. Nama saya Isnain Ardiani, NIM saya 2620210004. Perkenalkan, nama saya Karina Sheila Nazwa, NIM saya 2621200005. Apa itu senyawa organik dan anorganik? Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki atom karbon, contohnya gula, alkohol, dan urea. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari benda tak hidup, contohnya air, garam, kalsium karbonat, dan silikon dioksida, menurut Rizwiyato tahun 2009. Perbedaan antara senyawa organik dan anorganik menurut Siregar tahun 2012. Senyawa organik kebanyakan berasal dari makhluk hidup dan beberapa dari hasil sintesis. Sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya alam mineral, bukan makhluk hidup. Senyawa organik lebih mudah terbakar, sedangkan senyawa anorganik tidak mudah terbakar. Struktur lebih rumit pada senyawa organik, sedangkan senyawa anorganik struktur sederhana. Semua senyawa organik mengandung unsur karbon, sedangkan senyawa anorganik tidak semua unsur anorganik yang memiliki unsur karbon. Senyawa organik hanya dapat larut dalam pelarut organik, sedangkan senyawa anorganik dapat larut dalam pelarut air atau organik. Contohnya CH4, C2H5OH, C2H6, dan lain sebagainya. Untuk senyawa anorganik terdiri dari NaF, NaCl, NaBr, NaL, dan lain sebagainya. Umumnya, senyawa organik bersifat non-elektrolit, sedangkan senyawa anorganik umumnya bersifat elektrolit atau konduktor listrik dalam larutannya. Reaksi berlangsung lambat pada senyawa organik, sedangkan senyawa anorganik reaksi berlangsung cepat. Titik didih dan titik lembur rendah pada senyawa organik, sedangkan senyawa anorganik memiliki titik didih dan titik lembur yang relatif tinggi. Sifat-sifat senyawa organik dan anorganik menurut Yulia dan Nurman tahun 2018. Senyawa organik memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif rendah, sedangkan senyawa anorganik memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Senyawa organik bersifat non-polar sehingga kelarutannya rendah di dalam air dan tinggi di pelarut non-polar. Sedangkan senyawa anorganik bersifat polar sehingga kelarutannya tinggi di dalam air dan rendah di pelarut non-polar. Senyawa organik mudah terbakar, sedangkan senyawa anorganik tidak mudah terbakar. Senyawa organik tidak menghantarkan listrik karena tidak mengion, sedangkan senyawa anorganik menghantarkan listrik karena mengion. Reaksi kimia berlangsung relatif lambat, sedangkan senyawa anorganik reaksi kimianya berlangsung relatif cepat. Memiliki isomer atau senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Isomer terbatas karena beberapa pengecualian. Jenis ikatan kimianya sebagian besar ikatan kovalen, sedangkan jenis ikatan pada anorganik kimianya sebagian besar ikatan ionik, walaupun ada juga yang membentuk ikatan kovalen. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan cara penguapan. Bahan yang dibutuhkan adalah larutan etanol, air biasa, gelas beker, tabung reaksi, pipet ukur, pinset kayu, bunsen, kaki 3, dan kasa pembakar. Langkah pertama, kita ambil larutan etanol sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu, masukkan air biasa ke dalam gelas beker sebanyak 100 ml. Lalu, siapkan bunsennya. Kemudian kita bakar pada sumbu bunsennya, lalu diletakkan di bawah kaki 3. Lalu letakkan gelas beker yang telah diisi air ke atas kaki 3 dan letakkan tabung reaksi yang sudah berisikan larutan etanol, lalu kita diamkan sampai terjadi proses penguapan. Berikut pada menit ke-8 sudah mulai proses penguapan, lalu pada menit ke-11 sudah terjadi penyusutan pada larutan etanol.
dan pada larutan air biasa tidak berkurang. Lalu percobaan kedua yaitu dengan cara pelarutan bahan yang dibutuhkan. Air biasa, garam, minyak, spatula, pipet ukur, dan gelas beker. Langkah pertama kita akan melarutkan air dengan garam, yaitu kita masukkan air ke dalam gelas beker, lalu masukkan beberapa garam, lalu diaduk seperti ini. Dan hasilnya garam dapur larut dalam air. Lalu yang kedua, kita masukkan larutan kloroform ke dalam gelas beker secukupnya. Lalu kita bandingkan larutan kloroform dengan air jika dimasukkan minyak. Pada air, minyak tidak menyatu, pada kloroform, minyak menyatu dan larut. Pada percobaan pertama dengan cara penguapan, saat gelas beker yang berisi air dimasukkan dengan tabung reaksi yang berisi etanol dan dipanaskan dengan pembakar spiritus menunjukkan beberapa perubahan. Pada etanol, setelah 8 menit pemanasan, etanol mengalami penguapan yang ditandai dengan berkurangnya etanol pada tabung reaksi, yang pada awalnya etanol pas di garis hitam, tetapi setelah 8 menit berkurang menjadi di bawah garis hitam. Pada air, setelah 8 menit tidak mengalami penguapan, yang ditandai dengan tidak berkurangnya air pada gelas beker, tetapi banyak gelembung gas pada gelas beker. Sehingga etanol termasuk senyawa organik dan air termasuk senyawa anorganik. Hal ini terjadi karena salah satu sifat senyawa organik adalah memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif rendah, di mana etanol mudah menguap karena memiliki tekanan uap yang tinggi dan menjadikan titik didih etanol lebih rendah. Kemudian, senyawa anorganik juga memiliki sifat salah satunya adalah titik didih dan titik lelehnya yang relatif tinggi, di mana air membutuhkan waktu yang lama untuk pemanasan dan suhu tertentu agar bisa menguap. Pada percobaan kedua dengan cara pelarutan, saat air ditambahkan dengan garam, garam bisa larut dalam pelarut air. Hal tersebut terjadi karena garam bersifat polar dan air bersifat polar juga, sehingga garam terionisasi sempurna di dalam air. Maka pelarut air termasuk pelarut anorganik atau senyawa anorganik, dan garam termasuk senyawa anorganik. Karena salah satu sifat senyawa anorganik adalah bersifat polar, sehingga kelarutannya tinggi di dalam air dan rendah di pelarut nonpolar. Dan senyawa anorganik adalah senyawa yang kebanyakan berasal dari sumber daya alam mineral. Saat kloroform ditambahkan dengan minyak kelapa larut dalam pelarut kloroform. Hal tersebut terjadi karena minyak kelapa dan kloroform memiliki sifat kepolaran yang sama, yaitu sama-sama bersifat nonpolar, sehingga minyak goreng terionisasi sempurna di dalam kloroform. Maka pelarut kloroform termasuk pelarut organik atau senyawa organik, dan minyak kelapa termasuk senyawa organik. Karena salah satu sifat senyawa organik adalah bersifat nonpolar, sehingga kelarutannya rendah di dalam air dan tinggi di pelarut nonpolar. Dan senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup dan hasil sintetis, seperti minyak kelapa yang berasal dari tumbuhan kelapa sawit, di mana tumbuhan termasuk makhluk hidup, dan kloroform adalah hasil sintesis dari alkohol dengan kapur klor dan aseton. Berbeda dengan air, ketika air ditambahkan dengan minyak kelapa sebanyak 2 sendok spatula, minyak kelapa tidak larut
dalam air. Hal tersebut terjadi karena saat bereaksi dengan air, minyak kelapa tidak bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air, yang mana air bersifat polar dan minyak kelapa bersifat nonpolar, sehingga mengakibatkan interaksi minyak kelapa dengan air saling mempertahankan sifat kepolarannya masing-masing. Kesimpulan pada percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa senyawa organik dan anorganik memiliki perbedaan yang dapat dilakukan dengan pengujian, penguapan, dan pelarutan. Pada percobaan penguapan etanol termasuk senyawa organik dan air termasuk senyawa anorganik. Kemudian pada percobaan pelarutan minyak kelapa dan larutan kloroform termasuk senyawa organik, air dan garam termasuk senyawa anorganik, karena pada semua percobaan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang sesuai dengan definisi dan sifat-sifat dari senyawa organik dan anorganik. Berikut adalah percobaan yang telah kami lakukan untuk membedakan senyawa organik dan anorganik. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.